putri daerah Timur. Oh iyalah, Jajak memang jajak pendapat, orang tua saya pindah karena memang bapak ditugaskan di sana. Tapi bapak ditugaskan dari tahun 78 dengan tentara dia kah? lajang. Tentara kah orang tua? Tidak, kesehatan. Oh, Ya, jadi saya SD di di Komoro, SMP ah, di depan Asten, ah. baru karena sudah jajak pendapat, saya pindah ke Medan SMA-nya. Oh, di kesehatan. Bagian apa dia kan orang punya bapak dulu di kesehatan? Bapak bagian ini, Bang. Kalau penanganan untuk penyakit malaria, DBD, kan ada di Oh, situ, di bagian situ. Jadi sering ditugaskan ke Pulau Alor, ditugaskan ke VKK, pergi ah. ke Behau, rata-rata semua kabupaten di sana. Karena orang timur Kalau itu bahasa kan Timur orang. saya baru tahu cuma sedikit saja. Ah. One Ladiaksa. Ya, kamu itu tidak bagus. One lah dia. Kalau macam kita dua sudah kawan nih, saya panggilkan orang Nah, kolega. Hmm. kolega iya, saya panggil Bukannya maunya kolega dia, Maun. Maun kolega nih lah atau dia. Tiu. Saya panggil Tiu atau Maun? Tiu itu om, Oh, paman. jadi Kalau Maun saja ya. panggil om. Saya panggil Maun saja. Kalau perempuan panggil Bin. Oh gitu ya, saya lupa. Macam Nah, mana lah Bin. SMP di situ kan? Karena Bahasa Timur kan harus ada itu, bahasa Tetum. karena kan orang kalau dulu di sana itu kalau orang tua namanya yang bagian kesehatan tuh orang paling suka. Iya, Apalagi dia memberi obat, apalagi pergi di kampung-kampung tuh ayam apapun dia orang iya, berikan. benar-benar. Dia Eh, kalai. dia, Iya, oke lah, dia iya, hafal. Alhamdulillah. Tahu masih ingat Iya, tuh kan orang walaupun masih ingat. sudah Bahkan puluhan lagu tahun tapi lagu lagu Timur itu saya masih ingat. Ita timoroan sirane, laran mesak manek-manek de. Ya kan? Laran mo, klamar mo, lai bukarai selu-selu. Ya kan? itu lagu yang lagu andalan dulu itu kan orang. Iya, Lagu kami selalu. 90-an tuh lagu andalan itu lagu. Iya. Saya dulu memang kami keluarga Kristen. Jadi Oh, kalau ada misa, ada apa, kadang kami ikut ke sana ke gunung, di situ kan ada salib. itu Patung Nah, Kristus Raja. ya, bukan, bukan. Sebelum patung Kristus Rey itu ada, sebelum dibangun di Pasir Putih, kan ada itu di daerah Komoro di belakang sana ada gunung. Di situ kan ada salib. Iya iya iya. Jadi biasanya Paham. kan orang Katolik melakukan apa? Perjalanan Eh, salib, bukan misa. jalan salib ke kalau macam kita buat pesiara rohani macam 30 penutupan bulan meriah kita, Ya, kita macam bulan 5 ini kan penutupan bulan 5 ini macam ya. tanggal 31 semua rame-rame pergi berziarah di sana. Iya. Doa, makan, Saya, penutupan. saya dulu tuh kan kalau gereja ini sering ikut teman. Sebenarnya kami gerejanya ini di Komoro, tapi karena saya suka di katedral, Iya. saya kadang masuk ke katedral. Padahal saya bukan Katolik. Saya sukanya karena pas di depan laut. Ya, itu betul bahkan Nora di situ pemandangannya pun sangat bagus, Iya, sangat bagus. apa nama tempatnya saya sudah lupa. Saya selalu naik Itu oplet lewat dari Bebonu. oh Namanya apa tuh? Di gereja katedral nama jalannya apa itu di situ? Nama kampungnya itu saya lupa. Pas di itu depan laut, dekat kantor gubernur kan? ya ya di kantor gubernur apa nama dia Iya. itu. Saya pun lupa sudah kan Nora jarang juga Udah ke sana. lama ya. Iya, iya, iya. Kami kan di Kabupaten Suai, jarang-jarang juga ke sana. Oh, jarang-jarang juga ya. Nah, Saya palingan kalau wisata itu Pasir Putih, Behau, Pantai Behau kan terkenal. itulah kan Nora saya lihat macam hafal, masih hafal semua daerah-daerah sana. Iya, di sana kan memang mayoritas Katolik. Ya, 90 Mm-mm. tapi orang sana itu dengan sikap toleransi dengan orang Islam pun bagus. Iya, benar. Cuman memang bukan apa ya, Bang. Di sana itu bukan itu kalau konflik agama itu tidak, Ya tapi ada. suku.
kami sana itu kan orang Islam pun kami undang juga kalau ada ada Oh. kegiatan macam itu. Macam Saya di saya kayak apa ya? Saya kayak gimana ya? Setelah saya kan dulu memang Kristen ya, Bang. Masuk Islam, saya baru tahu kalau ada masjid yang cuma satu yang besar itu Masjid An-Nur. ya itu masjid itu dari dulu sudah paling lama. Iya. Mm-mm. Itu masjid itulah yang dia punya orang-orang yang macam tokoh-tokoh Islam yang macam Riwal Kateri kan, Mm-mm. yang sekarang macam dia menjabat sebagai apa itu pemerintahan. Kalau Indonesia kita bilang sistem pemerintahan apa? Ah, Iya, iya. termasuk Tapi macam jenderal lah, saya macam dulu jenderal. Bang, saya penggemarnya si Sana Gusmao loh. Nggak Ya, tahu. Padahal beliau yang presiden sekarang ini kan, ya tapi aku udah lihat perdana menteri, Perdana Menteri presiden ya. sekarang Ramos Horta, Jujur Ramos Horta. Ramos Horta ya. Saya salah satu penggemarnya Sanana Gusmao sebenarnya. Padahal waktu itu beliau kan di penjara Ya, gara-gara politik juga itu memang. pro integrasi kan dia ini yang dicari dulu. Iya. Jadi mulai dari kedatangan Pak Prabowo dulu, ya kan? Itu kan pernah ke tim-tim dulu waktu kasusnya Fretelin. Ya, itulah dulu 80 berapakah dulu waktu itu? Bukan Ya, mm-mm. tahun 87 kah tidak salah, saya dengar lah. Ya, ya mendekati itulah. Ya Itulah memang. dia orang punya anak buah yang Hercules inilah bawa dari Timur Leste dulu. Oh iya, Macam memang. anak masnya Pak Prabowo lah dulu, macam Iya, TBO lah dia tim Prabowo. kuatnya itu. Dia membantu tentara dulu di Timur Leste. Hmm. Itulah dia ikut Pak Prabowo sampai Jakarta sekarang. Iya, iya, iya. Macam Pak SBY ini pun dia punya anak angkat pun banyak dari Timur Leste. Pak Ya, SBY. salah satunya anak kandung dia kan pernah ditugaskan dulu juga di Timur Timur. Ya, dia kan Danion dulu di Dili. Danion 744 dulu di Dili. Iya, Pak. karena rumah kami pas di Asten, asrama tentara itu rumah kami, depannya. Oh, Jadi ya, tahu-tahu lah begitu. tahun berapa kan orang lahir dulu? Saya tahun 84, Ih, 84 tuh. Itu tahun harga barang. 99 saya pergi dari Timur Timur. Berarti. 98, 99. Tapi banyak kenangan yang ditinggalkan lah kan orang kalau dari Banyak. 84. Banyak kenangan, banyak harta juga. Ya, Kami ada satu perumahan di Tasitolu, satu perumahan di Delta. Sekarang sudah ada plaza di sana kan? hmm. Karaskalau. Tidaklah. Coba lah kan orang ada waktu jalan-jalan ke Timor Leste, ada waktu Banyak kawan saya di Atambua, di Atambua. di perbatasannya. Cuma saya harus urus paspor dulu kan? Urus paspor tidak susah, Pak. Tidak susah memang. Ya, Cuman ya teman-teman saya di Timur Timur juga ada yang sudah beranjak, ada yang masih di situ stay. Ya, insya Allah. Kami kemarin reuni di mana ya? Kami reuni di Surabaya. Rencana mungkin tahun depan maunya rencananya reuninya di Timur Timur. Mau di daerah Pasir Putih. Di sana kan ada patung Kristus. andai kata waktu itu kalau Timur tidak ada pro integrasi, berarti kan orang tidak angkat kaki dari Dili lah. Macam Iya, tapi macam begini Bang, saya kalau tidak ada jajak pendapat juga, saya mungkin masih Kristen Bang. Saya mungkin Tapi- masih ikut kawan saya di Katolik. kan orang Saya suka macam ini. cara misalnya itu, makan makan roti hosti itu kan. Soal Dulu kepercayaan itu kan kembali pada kita masing-masing, Bah. Betul Bang, makanya manusia saya bilang. gunakan semua itu kan dari hati kita, Bah. Betul, 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 betul. Saya suka di Katolik itu kayak peribadatannya itu beda dengan Protestan, Bang. Kita itu sangat beda dengan Protestan. Macam walaupun orang Islam ikut pun boleh ikut. Ya. Kita Iya. itu merangkum semua orang. Karena begini, liturgi-liturgi ibadahnya tuh berbeda. Ada di situ Katolik itu sujud, iya kan?
Ada Ah, ibadah sujudnya, coba kan orang kayak lihat model berlutut, protes tidak Romo-Romo, ada. Romo-Romo, pastor-pastor itu adakah dia orang debat tentang tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Mereka kayak begini, Pak Ustadz-Ustadz itu kayak Pak Ustadz Adi Hidayah, Nah, terus Ustadz Abdul Somad, mereka memang dikhususkan hanya untuk pengkajian-pengkajian Islam. ya, Nah, kita berdiskusi di sini sebenarnya begini, Bang. Diskusi-diskusi seperti ini kan memang tidak ada suatu larangan dalam hukum. Karena sekarang universitas salah satu di daerah mana ya? Di kota provinsi mana itu? Kalau nggak salah di Makassar entah di mana, itu ada jurusan studi banding agama. Jadi kita berdiskusi di sini kan kalau seperti Abang orangnya ya. santai, kita yang namanya keimanan tidak bisa dipaksakan, betul Tidak tidak? boleh. Tidak boleh. Ah, Itu kita saling menghormati satu itu sama melanggar lain, Mbak. hukum itu. Tidak boleh. Ya, jadi kita hanya saling sharing bagaimana Nah, tentang keislaman, konsep ketuhanannya, konsep ketuhanan dalam Kristen, kan begitu ya Bang ya? cuman Jadi memang saya tidak masalah. saksi mata lihat langsung itu yang macam tadi saya cerita itu orang yang duduk-duduk macam kita dua ini ada Hmm. 5 6 orang kan orang bilang menurut kamu Tuhan kamu melihat. Itu orang tua itu menjawab dia bilang Tuhan saya melihat. Ada kawan satu dia bilang Tuhan saya tidak melihat. Jadi Mm-mm. dia bilang Tuhan yang mencipta Tuhan yang kita tidak lihat itu Tuhan yang menciptakan Adam dan Eva. Sedangkan Tuhan yang sekarang kita rasakan ini adalah Bapa Ibu. Itu Tuhan yang kita melihat. Jadi Ya, mereka di situ saling tidak setuju. Akhirnya pembuktiannya bukan lewat apa? Di orang sumpah. Kalau betul-betul kamu bilang Tuhan kamu melihat, mm-mm. eh, tapi di mana kamu melihat dia? Tapi orang tua itu jawab bilang, Tuhan sekarang saya lihat adalah Bapa Mama. Itu Tuhan Allah kedua. Dia cakap. Iya, Nah, akhirnya mereka baku jabat tangan, ujung-ujung orang yang bilang dia tidak melihat Tuhan itu lewat 2 minggu meninggal. Dari situ baru saya langsung omong macam itu saya lihat langsung, Mbak. Orang tua orang dulu itu bukan main-main. Mistik betul dia orang punya keimanan ini. iya. Dari Jadi, situ saya, oh betul juga. jadi begini, Maun Rafael. Jadi begini, eh, konsep Tuhan, ketuhanan itu harus bisa dicerna oleh otak manusia. Iya, betul. Ya, karena begini, coba kalau kita pikirkan ya, Tuhan bisa dilihat. Sementara Tuhan ini tidak bisa dijangkau oleh langit dan bumi. Karena memiliki sifat kemahaan. Makanya saya bilang, makhluk melihat. Makhluk bisa melihat ketika dia punya indera. Betul Betul, nggak? betul. Nah, apakah dia maha melihat? Dia tidak bisa memiliki sifat kemahaan karena dia hanya bisa menjangkau sejauh mana dia bisa memandang. Betul tidak? Nah, sementara Tuhan memiliki sifat yang namanya kemahaan. Dia tidak perlu mata untuk melihat. Dia tidak perlu telinga untuk mendengar karena dia memiliki sifat kemahaan. Sifat kemahaan ini yang tidak bisa dicakup oleh dunia dan makhluk manapun juga. Makanya kalau di dalam Islam, kenapa kami tidak menyembah makhluk? Karena Yesus ini adalah makhluk, karena Yesus dilahirkan ciptaan. Kenapa kami tidak menyembah makhluk? Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus sama seperti yang saya miliki. Yesus lapar, saya lapar. Yesus marah, saya juga marah. Yesus sedih, Yesus takut, Yesus menangis, saya pun demikian. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus pasti menyusui dari ibunya. Sama juga demikian dengan saya. Tetapi apa yang menyebabkan Yesus ini menjadi seperti manusia yang lebih daripada kayak kita-kita ini? Ya, karena Yesus mengatakan sendiri, Bapa yang mengutus aku. Sama seperti Musa. Kalau sebenarnya Bang ya, Yesus dilahirkan di kalangan Bani Israel. Nah, sebenarnya nabi yang berperan penting itu sebenarnya adalah Nabi Musa. Kenapa saya katakan? Nabi Musa adalah nabi pertama yang diutus untuk Bani Israel. Betul? Nabi Musa diutus pertama kali untuk ke Bani Israel untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan. Ya, Nah, betul. bagaimana cara membawa ribuan
bangsa Israel pada waktu itu. Allah memberikan suatu mukjizat. Tuhan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu mukjizatnya membelah lautan. Kalau tidak ada mukjizat dari Allah kepada Nabi Musa tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel. Dia membelah lautan untuk menyelamatkan bangsa Israel, akhirnya selamat dari kejaran tentara Mesir, kan begitu, Bang. Nah, Dia sekarang belah laut merah menjadi dua. sekarang Yesus mengatakan di dalam Matius 15, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Bani Israel. Nah, Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, dia pun juga mengatakan, Bang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi, Yesus dilahirkan oleh seorang perawan suci yang bernama Bunda Maria. Nah, kenapa dipilih oleh Allah itu Bunda Maria untuk melahirkan Yesus? Nah, masalahnya kitabnya orang Kristen tidak menjelaskan silsilah keturunan siapa keluarganya Bunda Maria, sehingga Bunda Maria ini dipilih oleh Tuhan. Siapa ibunya Bunda Maria? Siapa bapaknya Bunda Maria? Keluarga dari Bunda Maria ini keluarga seperti apa? Tapi Nah, kan begitu. ada dia silsilah keturunan ada apa dari Daud, Nabi Daud dari zaman. Nah, sekarang kalau Tapi dari Daud, dari zaman Musa, Kenora itu Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan dari zaman Musa. Nah, ya, dinubuatkan memang. bahwa akan datang. Jadi Yang artinya akan datang siapa, Bang? dia nubuatkan itu sebelum Bukan. Yang akan datang ini, yang menubuatkan yang akan datang ini siapa, Bang? yaitu Tuhan Yesus waktu itu dia lahir. Itu Ya, sudah Oke, saya terima ya. Sekarang kita logika. Yang menubuatkan kedatangan Tuhan ini siapa, Bang? kalau menurut di ajaran kita Katolik lah, saya pun jarang membaca, tapi saya Abang jarang membaca. Baca. ini Kanora. Ya. Sebenarnya macam tadi Kanora bilang Nabi Musa itu sebenarnya Nabi Yesaya ini dia sudah ramalkan. Oke, saya terima. Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan kedatangan. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nah, Oke, sekarang kalau saya sebenarnya, minta sama Bang Rafael, di mana datanya Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Tuhan? sebenarnya Tuhan Yesus datang ini Ya. itu dalam diri kita manusia. Dalam diri kita, kenapa saya bilang dalam diri kita manusia? Ya. Karena apa? Tuhan Yesus bilang apa? Ketika orang-orang jahat orang-orang yang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan, ketika orang-orang mencabut dia. Lalu orang memberi air itu, Tuhan Yesus menjawab. Orang memberi air lalu orang menangisi dia. Jadi Tuhan Yesus bilang, jangan tangisi aku. Tangisilah saudara-saudaramu. Jadi sepatutnya Tuhan Yesus ini datang di diri kita ini dalam hal ini tentang kebaikan. Kebaikan ini bagaimana kita bisa membawa diri untuk menghormati orang lain, menolong orang lain. Jadi Tuhan Yesus ini ketika kita, contoh dia bilang, ketika aku lapar, aku minta makan, kamu memberi. Kamu memberi dengan orang yang susah itu berarti kamu memberi dengan dia. Ketika kamu menolong orang yang kekurangan, berarti kamu memberi dengan dia. Jadi orang yang definisi Tuhan kalau ke manusia ini hal kita manusia. Kalau dia bilang Tuhan macam dalam ajaran Katolik kan dia bilang sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Artinya dia sudah tinggal di hati kita. Apabila kita manusia ini masih berbuat dosa lagi, berarti dosa itu sudah tidak diampuni lagi. Jadi kita sudah di jalan lain. Jadi Tuhan Yesus tidak mengenal kita sudah. Jangankan orang Kristen. Kalau dia sudah, contoh, Tuhan Yesus bilang, ketika orang Samaria yang orang-orang lewati kena rampok, dia punya duit, orang sudah rampok habis. Tapi tidak ada satu orang pun yang peduli orang itu. Nah, padahal Tuhan Yesus bilang, saya yang itu. Oke. Cuman Tuhan Yesus ini kan orang dia Allah yang nyata. Macam Tuhan Allah itu ada dalam diri, yang mengutus dia itu ada dengan dia. Datang kepada kita, yang mengutus dia itu sudah ada dengan dia.
Cuman sampai hari ini kita umat Katolik, kita berdoa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai perantara kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi akhiran itu kita harus sebut itu. Jadi kita itu bersama dia menuju Allah Bapa. Sekarang kita kaji ini ya, sedikit aja ya. Pengakuan Imam Rasuli. Abang masih hafal? Kalau itu saya tidak seberapa lah kan orang. Kenapa? Saya ada bos telepon kan orang, nanti malam lagi kita lanjut. Kalau saya ya. Oke. Terima kasih kakak. Dia ada bos, dia pun bos. Iya, padahal saya ingin membahas tentang pengakuan Imam Rasuli. Sudah selesai. Gak ada suaranya. Oh, dia lagi telepon. Gak apa-apa lah. Kukira hari keriting, iya. Gak ada suaranya, Bang.